Nah, jadi begini nih akibatnya kalau terlalu mudah percaya dengan info-info mengenai pencairan bantuan sosial yang hoax, yang terlalu banyak diberitakan mengenai tanggal pencairan atau perkiraan tanggal pencairan di minggu berapa pencairannya jadinya seperti ini. Akibatnya menimbulkan kekecewaan karena keseringan ngegesek untuk kartu KKS-nya karena mendapatkan info-info mengenai tanggal pencairan melalui kanal-kanal YouTube atau info-info dari media lainnya, akhirnya mudah percaya. Lalu kemudian inisiatif terus ngegesek kartunya bolak-balik ke ATM untuk ngecek apakah benar sesuai dengan yang diinfokan di YouTube itu atau tidak. Nah, ini adalah salah satu korban dari berita-berita yang tidak benar di media sosial, terutama di YouTube tentunya banyak sekali disebarkan mengenai info-info pencairan. Jadi sebenarnya ini kita kasihan ya kepada Kak Bang Bil yang katanya sudah ngecek kartu KKS-nya itu karena mendengar informasi dari media sosial khususnya di YouTube bahwa pada tanggal 14 sampai dengan 15, 16, 17 itu akan dimulai pencairan bantuan sosial. Sehingga Kak Bang Bil ini pergi ke ATM bolak-balik untuk ngecek kartu KKS-nya dan ternyata hasilnya zonk. Nah, jadi ini pesan aja buat Kak Bang Bil dan mungkin semuanya bagi penerima bantuan sosial dimanapun itu berada. Sekali lagi di sini saya akan ingatkan ya, bahwa tidak satu orang pun pendamping sosial apalagi itu bisa mengetahui tanggal persis pencairan bantuan sosialnya. Jadi apabila ada yang memberitakan di luar sana bahwa pada tanggal ini, antara tanggal ini sampai dengan tanggal ini adalah jadwal pencairan bantuan sosial, sudah pasti itu bohong, itu tidak benar, sudah pasti itu adalah berita yang tidak benar. Jadi jangan pernah percaya dengan informasi yang menyatakan tanggal pencairan bantuan sosial. Karena untuk jadwal pencairan bantuan sosial yang sekarang ini, sejak beberapa tahun belakangan ini itu tidak terjadwal dan biasanya sering mengalami kemunduran jadwal. Tapi masih tetap pada rate-nya ya, yaitu pada tahap 1 berada di Januari, Februari, Maret dan tahap 2 berada di April, Mei, Juni dan di tahap 3 berada di Juli, Agustus, September. Nah, namun untuk tanggalnya tidak ada satu orang pun yang tahu persis, apalagi kalau pendamping sosialnya tidak tahu sama sekali tanggal persis pencairan bantuannya. Jadi jangan mudah percaya, apalagi terpengaruh untuk selalu datang ngecek kartu KKS-nya atau terus mempertanyakan pencairan bantuan sosial yang melalui PT Pos apabila ada info-info tanggal pencairan bantuan sosial melalui media-media yang tidak bertanggung jawab. Lalu bagaimana caranya untuk bisa mengetahui apakah benar pencairan bantuan sosial itu sudah benar-benar cair atau belum? Nah, sebenarnya cara yang paling akurat itu ya tunggu informasi dari pendamping sosialnya masing-masing. Kalaupun misalnya di tempatnya Bapak Ibu itu kebetulan tidak ada pendamping sosialnya karena mungkin kosong, karena memang beberapa tahun ini di beberapa daerah ada yang kecamatan atau desa itu kosong ya, tidak ditempati dengan pendamping disebabkan karena kekurangan pendamping. Nah, biasanya kalau misalnya di tempat Anda itu kosong pendampingnya, biasanya Anda akan diinformasikan melalui aparat desa atau kelurahan setempat. Nah, kalau misalnya Anda bilang kalau melalui desa atau kelurahan itu telat infonya, lebih baik ngecek sendiri ya menurut saya itu kembali lagi kepada keputusannya Bapak Ibu ya. Namun perlu diketahui ada beberapa hal yang sebenarnya merugikan Bapak Ibu ketika keseringan ngegesek kartunya. Berisiko cepat rusak, berisiko tertelan, berisiko juga terblokir ketika kartu KKS-nya ini keseringan untuk dicek ke ATM atau ke agen. Jadi saya sarankan tidak masalah agak-agak telat sedikit untuk informasinya kalau melalui aparat desa atau kelurahan atau kalau melalui pendamping, tapi setidaknya itu adalah informasi yang paling real, yang paling benar dibandingkan berlomba-lomba mencari informasi melalui media sosial tapi ternyata ujung-ujungnya informasi itu adalah informasi yang tidak benar. Dan juga ada yang sempat berkomentar ya di kolom komentar di video saya sebelumnya,
Katanya dia itu percaya setiap informasi yang disampaikan di beberapa media karena yang menyampaikan itu adalah pendamping sosial. Nah, gini ya sebenarnya, pendamping sosial itu informasinya yang disampaikan mengenai tata cara pencairan, mengenai aturan-aturan terbaru, ya benar, itu memang benar karena dia adalah pendamping sosial. Dia tahu, dia memiliki dasar-dasarnya. Surat juga yang dari Kementerian Sosial yang biasanya surat informasi pemberitahuan mengenai aturan-aturan terbaru terkait bantuan sosial, ya memang pendamping itu punya, sehingga informasi yang seperti itu yang sifatnya informatif mengenai metode-metode pencairan atau aturan-aturan terbaru, ya memang itu benar. Tapi yang tidak diketahui pendamping sosial itu, sekalipun ia pendamping sosial senior atau di daerah manapun dia, adalah tanggal persis pencairan bantuan sosial. Itu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Tanggal persis pencairan bantuan sosial, pendamping sosial itu tidak tahu. Sekalipun itu pendamping sosial yang berada di pusat Jakarta Pusat itu tidak tahu untuk tanggal persisnya pencairan bantuan sosial. Jadi saya harap mulai sekarang jangan lagi mudah percaya dengan informasi-informasi seperti itu, karena sudah pasti itu tidak benar. Ya namanya manusia ya, pendamping sosial juga manusia biasa dan seperti kita ketahui, tujuan setiap manusia itu pasti berbeda-beda. Tujuan ia membuat konten seperti itu pasti ada alasannya tersendiri. Nah, saya juga demikian, tujuan saya membuat konten seperti ini saya juga memiliki alasan tersendiri. Jadi lebih baik ditingkatkan lagi kesabarannya dan hanya percaya dari satu sumber, yaitu dari pendamping sosialnya masing-masing sesuai dengan wilayah tempat tinggalnya Bapak Ibu. Baiklah, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini, dan sedikit tambahan, satu tambahan ya, bahwa kartu KKS-nya ini wajib dipegang sendiri, jangan sampai karena capek bolak-balik untuk ngecek, akhirnya kartu KKS-nya ini dititip ke agen. Biar agen yang ngecekkan setiap kali ada info-info pencairan bansos. Tidak boleh seperti itu ya, karena untuk kartu KKS ini tidak boleh dipindah tangankan atau dititip ke orang lain, karena banyak kasus-kasus yang sudah terjadi dan beberapa kasus yang sudah pernah saya tangani, kartu KKS-nya dititip ke agen akhirnya bermasalah, atau dititip ke orang lain akhirnya bermasalah. Jadi saya sarankan tetap disimpan sendiri, dipegang sendiri, dan ketika nanti sudah ada informasi dari pendamping sosialnya masing-masing, barulah kemudian pergi ngecek ke agen atau ke ATM langsung. Oke, itu saja. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis, dan semoga pencairan bantuan sosial yang tahap ketiga ini segera cair agar segera dimanfaatkan oleh masing-masing penerima bantuan sosial. Oke, itu saja. Terima kasih sekali lagi dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.